Dan ternyata ya emang seperti enggak juga ya. Emang enggak juga sih. Oke, jadi ini cuma ketika gue balik ke kejadian malam itu, di situ malah dan bisa mereka tuh nggak selalu buruk. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Terima kasih kalian udah mampir lagi ke channel ini dan menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja ya dan stay safe sekali lagi. Dijauhkan dari segala sakit penyakit yang sedang merebak di belakangan ini. Amin. Amin. Dan kali ini kami datang lagi, gue dan Mars akan ngebahas satu topik yang menurut gue sih menarik dan menggelitik menurut gue. Yang pertama, kita mau ngebahas tentang munculnya beberapa sosok di Instagram orang. Jadi gue kemarin sempat lihat timeline orang itu, ada yang foto ada Mbak Kuntinya gitu. Sama ada videonya. Nah, kita mau tanya sama Mars. Jadi sebenarnya foto itu atau video itu fake apa enggak? Wah. Dan kalau nggak fake gimana? Dan kalau fake itu gimana gitu. Oke, yang pertama gue langsung kasih lihat aja. Fotonya tuh yang ini. Foto ini gue posting di Instagram, Mars. Di Instagram indie.go.traveler. Gue ambil terus gue kasih caption nih. Karena waktu itu lagi lagi heboh banget orang yang ada orang yang menolak jenazah perawat COVID-19 waktu itu. Lu brengsek lu pada lu. Iya. Gitu. Jadi ada korban COVID-19, perawat, terus jenazahnya ditolak di tempat dia mau dimakamin, sempat ditolak gitu. Akhirnya pas malamnya boleh di situ juga setelah kalau nggak salah bupatinya datang gitu. Gue lupa daerah mana. Pokoknya gue posting itu karena protes sama orang-orang yang seperti itu. Gue bilang, gue captionnya gue gituin kan, yang nolak jenazah korban COVID-19, dalam istilah kasarnya gue sumpahin di depan rumahnya ada mbak-mbak ini gitu loh. Nah, tapi yang jadi menarik adalah yang jadi menarik ini netizen juga sih. Komennya coy. No. Itu bakinya korban COVID-19. Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu protes gua. Gue sumpahin nih ya, yang aduh, saking keselnya gitu loh. Gue gimana sekali lagi caranya gue mau bikin protes gitu loh dengan orang-orang yang seperti itu. Ya karena gue nggak mungkin juga datang ke rumahnya yang nggak ada akhlaknya itu. Iya itu gitu loh. Nah gue akhirnya gue posting itu gitu. Tapi itu Mbak Kenya itu bukan korban COVID-19. Please lah. Jangan terlalu rendah begitulah pemikirannya. Nah tapi yang ada lagi yang komen di situ, bang itu fotonya real apa enggak gitu. Kalau real apa enggak gue nggak tahu. Gue kan tanya Mars. Fotonya kayak gini, gitu. Kayak gini nih. Nanti pokoknya ada gambar di sini lah, gitu. Gini. Nah, kita kan gue tanya sama Mars. Menurut lo ini real apa enggak, Mars? Menurut gue, enggak sih. Kenapa? Karena enggak sejelas itu juga gitu. Ini sama aja kayak beberapa kasus yang lalu-lalu yang kelihatannya benar-benar begitu. Tapi maksud gue ini juga menurut gue ini nggak cukup jelas juga karena posisinya kan jauh dan dia gelap gitu, Mas. Maksudnya itu kelihatan banget kan bentuknya. Itu jelas banget menurut lo. Ini masih terlalu jelas buat lo. Iya. Oke. Kalau misalkan memang itu ketangkap, ketangkapnya tuh malah menurut gue ya bagian sini nih, bagian-bagian yang kayak ketangkap. Yang asap-asap ini, orbs yang istilah kita orbs gitu ya. Orbs itu kan yang sekelibatan mereka lewat terus ketangkap gitu. Tapi kalau bentuk kayak gini, ini jadi membuat really gitu. Lo menyaksikan ini. Oke. Dan ternyata ya emang seperti enggak juga ya. Emang enggak juga sih. Oke. Jadi ini cuma ilusi optik aja. Ya. Oke. Mungkin itu ada jemuran yang belum diangkat gitu malam-malam. Ada kain pel lagi dijemur depan rumah.
kain pel panjang amat ya. Terus dikasih Buset. kain gitu, ada kain di atasnya. Iya, Bisa, Mak bisa. Jan. Oke, itu kayak. Tapi ada satu lagi, Tapi Mas. kalau menurut gue enggak sih itu. Oke. Oke, nah yang berikutnya ini. Ini ada satu akun Instagram namanya Jihan Harhara. Halo Mbak Jihan, kita izin Hai. bahas ya. Ini dia sempat posting di feednya dia di @Jihan Harhara itu sekarang tanggal berapa sih? 14. Tanggal 11 April. Dia posting tanggal 11 April. Ini videonya ya, di video. Itu bukan ukuran ini. Itu gede banyak putih. Kalau dari sini kelihatannya malah jadi kayak genderuwo tuh lo. Iya. Segede ini bentukannya. Oh, pantatnya kayak Nicki Minaj. Nicki Minaj, anjir semok dong. Itu lihat aja pantatnya gede banget. Alik. Itu rambutnya panjang, baju putih. Kalau ini gue nggak bisa, gue harus mastiin langsung ke sananya sih kayaknya sih daripada. Oh ya? Karena ini video. Oke. Satu, kenapa gue harus mastiin ke sana karena ini video. Ah, Kedua, ini nggak kelihatan jelas ini makhluk beneran atau enggak. Oke. Gitu. Bisa aja orang Oke. atau bisa aja yang lainnya. So, what you Soalnya gonna ini do? nggak kayak bentukan kunti juga sih. Wow. Tuh, dia paling harus ke sana. Oke. Dia live loh, anjir. Di postingan berikutnya dia live. Hilang. Alhamdulillah syaitan. Hilang enggak? Merangkak. Wallahi merangkak. Lihat, tolong Itu dia pergi. Alhamdulillah syaitan. Merangkak. Wallahi merangkak. Alhamdulillah syaitan. Hilang syaitan. Hilang enggak? Iya. Itu dia pergi tadi di atas lantai Allah. Merangkak. Dia merangkak. Alhamdulillah syaitan. Ini mah keluar. Merangkak lewat mana? Masukkan ke grup kecil. Iya. Merangkak lewat mana? Itu dia. Itu tadi di atas genteng wallahi mah. Dia merangkak. Alhamdulillah syaitan. Hilang. Alhamdulillah syaitan. Hilang enggak? Coba naikin brightness. Itu dia pergi. Bentar ya. Alhamdulillah syaitan. Merangkak. Wallahi merangkak. Alhamdulillah syaitan. Ini mah keluar. Mama dikader. Iya. Masukkan ke grup kecil. Iya. Merangkak lewat mana? Itu tadi di atas genteng wallahi mah. Dia merangkak. Alhamdulillah syaitan. Hilang. Alhamdulillah syaitan. Hilang enggak? Dia jalan. Itu dia pergi. Mana sih? Alhamdulillah syaitan. Ini Merangkak. gulungan. Wallahi merangkak. Alhamdulillah syaitan. Ini mah keluar. Coba. Oke. Coba harus dengar suaranya. Jadi sekarang Mas akan coba lihat lagi, merhatiin lagi videonya yang dibikin sama Mbak Jihan. Ngeri sih kalau sampai depan rumah lo ada kayak begitu. Wow. Kalau dari video itu nggak ketangkap. Nggak kelihatan. Oke, berarti dari video pertama doang nih yang bisa kita lo lihat nih. Oke. So gimana? Buat memastikannya ya harus ke sana berarti. Oke. Ini kita akan. Lu mau coba ke sana? Mbak Jihan, Mars mau ke sana ya. Maaf ya kalau di genteng ada suara kertak. Kertak gitu. Itu lagi Mars lagi ke situ. Enggak. Emang gua kuntilanak suara Oh iya, kertak bukan. sualan. Terus ngangkang gitu. Bukan ya, bukan. Oke. Enggak kok. Kita tunggu berapa menit ya? Siapa namanya?
Jihan sebentar. Jihan Harhara. Mbak Jihan Harhara. Oke. Oh. Gue nggak gini. Di video yang tadi gue bilang nggak jelas itu, yang gue nggak bisa ngelihat dia itu, itu malah gue ngeliat pas di kejadian aslinya, itu ada. Wah, itu ada? Itu ada makhluknya. Oke. Tapi ketika di video sebelumnya, yang kelihatan jelas di kamera malahan, ketika gue ke situ tadi, nggak kelihatan. Gimana jadinya? Gue balik. Yang itu ya, yang video pertama yang kita lihat, yang jelas yang lu bilang pantatnya kayak Nicki Minaj itu malah nggak ada. Ketika gue balik ke kejadian malam itu, di situ malah gue ngeliatnya nggak ada. Oke. Jadi nggak tahu pasti ini yang dilihat sama Mbak siapa tadi? Mbak Jihan ini apa? Gitu. Ilusi optik kah atau apakah? Tapi kalau ilusi optik dia bergerak, ya kan? Tapi itu nggak di posisi tersebut nggak ada makhluknya. Oke. Atau mungkin ketutup. Atau mungkin ketika itu kenapa di live bisa nampil pas gue kesana, pas di live itu malah nggak dapet di dia, tapi yang bisa tapi di gue malah kelihatan. Yang dia bilang tadi merangkak itu di videonya sebenarnya kurang jelas, ya kan? Di videonya. Tapi pas lu kesana, lu flashbackin lagi ke sana, itu malah yang gue lihat. Malah itu yang malah lihat realnya di situ. Malah terbalik gitu loh ya. Bukan yang kelihatan di kamera langsung itu malah gue nggak ngelihat bahwa di situ ada makhluk. Gitu. Kalau di spot-spot lainnya ada. Gitu. Shit, bisa ketukeran gitu malah ya? Itu dia. Nah, makanya gue nggak bisa memastikan itu apa tuh yang ada di foto pertama. Yang di video pertama? Yang di video pertama. Tapi pas di live malah ada. Yang ini kan, yang ini gue nggak tahu nih bisa mastiin apa enggak yang ini nih. Yang ini. Karena pas gue ke situ balik ke masa malam itu malah nggak ada. Itu malah nggak ada, yang ada malah yang ini. Yang ada malah yang itu. Yang di sini. Mas melihat ini dengan jelas pada saat flashback ke sana. Ya pas live kan? Iya live di sini sih siaran langsung, video siaran langsung Anda, kayak gitu sih. Dia ngilang, gue liatnya awal kaget kayak merangkak, tapi pas gue perhatiannya kayak ngilang loncat gitu enggak sih? Itu tadi gue sengaja live supaya nggak dibilang bohong. Dia ngerangkak atau ngilang atau loncat? Enggak loncat sih. Enggak ngerangkak juga. Gimana? Dia tuh postur badannya tuh enggak tegap ngeloncat kayak pocong gitu. Tapi serem amat. Tapi dia begini, badannya tuh agak ngerungkuk gitu loh. Oke. Tapi jalannya bukan ngerangkak, jalan cepet. Pakai tangan juga. Tapi apa begini? Pakai tangan sih, tapi bukan ngerangkak yang ngerangkak kayak kuntilanak laki-laki gitu loh. Ngerangkak kayak enggak. Dia ngerangkak tengkurap. Oke, ya. Ngerangkak biasa kayak anak bayi. Ya, berarti masih ngerangkak lah intinya gitu. Berarti bener nih dia Mbak Jihan ngeliat itu enggak lompat tapi. Enggak lompat. Tapi Mbak Jihan ngeliat dia ngerangkak itu beneran. Wih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka lagi satu frekuensi. Nah, dia kan juga sempat ada di videonya itu yang rame tuh, karena nggak cuma dia doang yang lihat, gitu, rame di situ, orang-orang di sekitarnya juga ngelihat kejadian itu, ngeliat makhluk itu, bisa barengan gitu ya?
itu butuh sebenarnya ya, kecuali energi yang cukup besar atau makhluknya yang memang turun ke satu frekuensi barengan sama manusia pada saat di situ. Wow. Kalau Mbak Jihan nonton video ini, tolong komen ya Mbak Jihan ya. Di situ siapa aja yang lihat. Dan ya maksud gua apa ini yang jadi gini. Jadi yang Mbak Jihan tampilkan di feed di Instagramnya itu real ya. Itu bener. Gitu. Bahwa kita konfirmasi ke Mars yang udah, jadi pada saat ini video ini dibuat, ini 3 hari setelah Mbak Jihan posting video tersebut di Instagram gitu. Mars flashback ke kejadian di hari itu, di 3 hari yang lalu ya Mars ya gitu. Dan kalau yang Mars lihat emang perawakannya lu lihat jelas nggak? Jadi pas pas dia lagi ngerangkak, dia lagi mau ngilang, itu sebenarnya mukanya dia ke arah orang-orang itu. Ke arah kamera? Ke arah orang-orang? Ke arah rumahnya Mbak Jihan itu? Oke. Nah pas itu gue berdirinya, gue ngambilnya, kenapa tadi gue minta namanya Mbak Jihan, karena gue ngambil di rumahnya, posisi di rumahnya. Posisi di rumahnya, mukanya ke arah kita, dan mukanya tuh agak berantakan gitu. Nggak berantakan yang kayak orang kelindes mobil gitu, tapi orang yang kayak kena cakaran, banyak luka di mukanya gitu. Codet-codet gitu ya. Mukanya seperti itu. Terus bajunya tadi putih tadi benar. Bajunya nggak seputih itu sih, dia lebih kayak broken white, tapi lebih kusam. Udah kayak kuning-kuning, coklat-coklat gitu. Terus badannya sih gede ya harusnya, karena ketika dia ngerangkak, ya posisi kayak gitu aja tuh lumayan panjang badannya. Ibu-ibu guys. Sebel banget. Kalau dia berdiri mungkin dia pasti lebih tinggi dari lo sih. Wow, for information tinggi gue 186 cm ya. Kalau dia berdiri lebih tinggi dari gue, ya imajinasikan aja ya teman-teman ya. Ya kan kuntilanak juga ada yang kayak pas kita syuting ada yang ketemu tinggi banget tapi kurus. Bener. Ada yang gendut tapi lebih pendek dari gua. Bukan banyak. Itu termasuk kuntilanak juga ya. Wow. Dan ini dua foto, satu foto yang pertama yang gue posting di Instagram di Dr. Traveler, terus yang videonya dari Mbak Jihan ini kalau nggak salah muncul itu hampir-hampir bersamaan. Kenapa? Maksud gue kenapa yang pertama tadi itu menurut lo fake? Menurut lo bukan cuma ilusi optik gitu? Kenapa ilusi optik? Karena gue kalau lewat foto itu susah untuk diabadikan sebenarnya. Mereka itu pergerakannya cukup cepat gitu, dan sangat susah banget kalau lo menangkap keberadaan mereka dengan kamera. Gitu loh, kamera pro aja belum tentu bisa untuk nangkap keberadaan mereka. Kayak gitu. Jadi menurut gue apalagi itu nggak bergerak gitu. Kenapa di video Mbak Jihan gue tertarik untuk deh gue pergi ke sana. Tadinya gue juga nggak pergi sebenarnya, tapi akhirnya pergi beneran. Emang brengsek kalian. Nah itu karena kok interesting ya, menarik ya. Ini beneran bergerak nih. Gitu. Dan apalagi pas lihat di video live, kok gue nggak bisa ngelihat tapi orang-orang pada ngelihat. Akhirnya makanya udah kesana. Karena bener-bener di video live itu gue nggak ngelihat. Gue nggak ngelihat ada makhluk tuh ngerangkak apa gitu. Ya gue juga nggak lihat sih. Karena gelap semua tuh kan. Gelap semua. Gue kira tadi gunungan yang tadi, ternyata itu bukan nih gunungan itu. Gunungan itu pohon. Ya. Tapi di sebelahnya sepertinya ya. Nah terus kalau lu lihat sendiri pas kejadian di situ, lu flashback ke kejadian di Mbak Jihan, berapa orang yang lihat di situ? Di sekelilingnya ada berapa orang? 4-5an ya. Di rumahnya Mbak Jihan ya sekitar 4. Di luaran situ ya. Di luar juga di jalanan ada? Enggak, di keluarganya dia itu loh. Di keluarga situ ya pada saat ngeliat momen itu sekitar 4-5 orang yang lo lihat. Wadidaw, berarti ya itu maksud gue kan nggak cuma satu orang doang kan yang lihat kan kejadian itu, dan itu wah banget. Maksud gue energinya gede banget kalau sampai dia
ada lebih dari satu orang yang melihat. Mungkin memang harus ada yang disampaikan berarti kalau kayak gitu. Oke. Makanya kenapa dia sampai rela untuk turun menyamakan frekuensi atau naik menyamakan frekuensi dia dengan kita manusia biasa. Wush. Something important sih harusnya. Buat mereka, buat orang-orang yang ada di situ. Entah apa yang mau disampaikan, entah misalkan rumah lo mau di amit-amit ya mau dirampok gitu. Okay. Dia kasih warning duluan, tapi karena nggak bisa ngomong nih, anjing gue nggak bisa ngomong. Ya udah gue ada aja dari atas genteng rumah tetangga lo. Oh gitu. Biar perampoknya nggak jadi maling gitu ya. Bisa jadi karena jadinya lo pada keluar kan, aktivitas rame nih. Gitu. Oh, ada seperti itu ya. Tapi emang si makhluk itu yang lo lihat dia nggak bersuara sama sekali, nggak ngomong. Nggak ketawa-tawa gitu. Ya elah sibuk amat. Iyalah ya kan. Lagi batuk. Anjir, lagi pilek. Oh berarti maksudnya ini juga mungkin edukasi buat teman-teman juga kan. Kalau kemunculan makhluk yang seperti yang dialami Mbak Jihan, sometimes bukan bermaksud untuk menakuti lu. Iya. Bukan lu yang maksudnya ditakut-takutin sebenarnya. Mereka kayak tadi lu bilang kan, mereka ada something bad yang akan terjadi di daerah situ. Ya tahu nih. Ya contohnya kayak mungkin mau ada yang kemalingan gitu. Nah dia muncul jadi ramai di komplek itu. Oke. Itu tapi nggak semua hantu-hantu yang receh atau hantu yang di low gitu yang melakukan itu sih. Oke. Berarti walaupun dia ini kuntilanak, tapi tingkatannya energinya yang dia punya itu udah cukup besar. Oke. Dan dia emang asalnya dari situ, Mas. Ada satu pohon yang udah lama banget, itu gede sih. Kayak bukan pohon beringin juga sih sebenarnya. Gue nggak tahu tuh nama pohonnya apa. Nah itu di situ dia tinggal. Oh, di daerah dekat rumah-rumahnya Mbak Jihan itu. Oke. Dan tadi feelingnya Mars, dia membawa pesan dan pesannya itu kayak untuk ngeprotek gitu ya. Oke, jadi teman-teman. Nah tadi pas gue di situ nggak tahu kenapa Mbak Jihan tuh punya saudara perempuan kalau nggak salah ya. Oke. Nah itu tuh dia matanya dia pas dia nengok itu bukan cuma ngeliat ke rumah, tapi ngeliat ke orang tersebut. Nah gue nggak tahu itu kenapa tuh. Matanya si Mbak Ke itu ngelihat orang perempuan di rumahnya Mbak Jihan. Tapi bukan Mbak Jihannya. Oke. Saudara kayaknya deh. Oh gitu. Masih ada hubungan darah. Masih ada hubungan darah. Pokoknya ada keluarga yang di rumah Mbak Jihan perempuan. Nah si Mbak Ke ini matanya ngelihat si perempuan itu. Maksudnya kalau misalkan memang tuh Mbak Ke emang cuma menengok aja ya randomly aja gitu kan nengok. Iya. Tapi ini enggak. Tertuju satu titik ke dia doang. Dan si maksudnya perempuan yang tadi lu bilang itu mungkin saudara Mbak Jihan itu ada di dekatnya Mbak Jihan. Ada. Oke, jadi mungkin ya Mbak Jihan ya kalau Mbak Jihan nonton video ini, tolong konfirmasi ya. Di sebelah kiri kanan Mbak Jihan tuh ada Enggak sebelah kiri kanan, agak ke belakang gitu. Pokoknya radiusnya masih di radius deket ya. Enggak nyampe 5 meter, enggak nyampe maksudnya di beda lantai, di lantai bawah, enggak nyampe situ ya. Nah, ngajakin berantem malah. Iya, maksud gua gitu. Iya, dekat situ di sekeliling Mbak Jihan tuh ada perempuan enggak? Nah, si kuntilanak itu ngeliatnya ke perempuan itu. Maybe berarti. Soalnya yang gua rasain di situ itu dia enggak cuma yang sekedar mau nakut-nakutin doang gitu loh. Oke. Ya makanya tadi kenapa gua kasih contoh seperti itu karena yang gue rasain di situ emosionalnya seperti itu. Emosional untuk ngeprotek yang feel-nya, perasaannya sih untuk ngeprotek. Oke. Entah ngeprotek siapa ya? Entah ngeprotek siapa, tapi kalau misalkan menurut gue ketika tatapan mata itu tertuju kepada dia, perempuan ini, berarti kemungkinan yang mau diprotek itu adalah dia, tapi nggak tahu apa. Dari apa? Mungkin dari makhluk lain kah? Mungkin dari siapakah? Gitu. Jadi
dia cuma ngasih satu tanda buat perempuan ini sebenarnya, saudaranya Mbak Jihan tadi, gitu. Cuma karena nggak ngerasain mereka, jadi nongolin lah sekalian. Nggak bisa, gue nggak bisa nih ngomong sama dia, susah banget. Oke, tapi ya mungkin juga dengan Mbak Jihan mempost video itu dan kami tahu, mungkin ini juga yang bisa disampaikan mungkin. Bisa jadi. Ini jadi video spesial. Tapi gue nggak coba memanggil dia sih. Ya nggak usah. Thank you. Gak usah, gede banget. Udah punya kita kuntilanak di kantor. Gede banget. Gak usah, penuh nanti ruangan ini, coy. Oh, dia ikut sama lu lah, pasti. Cocok badannya. Kan suka begitu kan? Suka ditutupin. Buat jadi teman, gak tuh. Kan udah banyak kata Mars. Wow. Oke, gila sih. Maksud gua bisa seperti itu gitu. Dan bisa, mereka tuh gak selalu buruk. Iya. Nggak seburuk yang lo pikirin juga. Lo bisa jelasin nggak, Mas? Apa? Yang bahwa mereka tuh walaupun dia rupanya seperti itu, nggak semuanya itu. Iya, nggak selalu buruk. Kayak gue pernah ketemu sama Mbak Kay yang dia korban KDRT gitu. Oke. Dia dibunuh sendiri sama suaminya. Dia masih punya anak kecil, anak bayi. Nah, akhirnya dia stay di salah satu rumah yang memang keluarganya masih keluarga muda. Harusnya sih lo inget nih cerita di mana. Keluarga muda. Terus akhirnya si Mbak K ini punya rasa empati. Maksudnya dia kayak rasanya tuh lebih kuat kepada sosok perempuan ini karena dia baru punya anak bayi. Jadi lebih ngejaga. Akhirnya dia ngeprotek itu. Dia ngasih sign untuk lo hati-hati ya, laki-laki tuh nggak selalu begini loh gitu. Dia pengen ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang tadi penjelasannya Mars, jadi walaupun dia rupanya seperti itu, fisiknya kuntilanak yang kita tahu dia sering usil sama laki-laki, jadi nggak cuma maksudnya makhluk-makhluk itu ada juga yang nggak cuma usil sama laki-laki gitu. Ada yang dia attach banget sama perempuan ketika punya background yang hampir mirip. Gitu ya. Dan itu jadinya membawa dampak positif atau negatif, Mas, menurut lo? Kalau menurut gue ya, positif as long as lo tidak dirugikan. Oh iya dong. Dia tidak meminta apapun sama lo. Selama dia secara sukarela untuk memberitahukan, untuk menjaga lo, ya fine aja. Menjaga dalam hal ini seperti ini tadi ya, contohnya ya. Memberikan sign tanda-tanda kalau jadi ya kemungkinan misalnya di tempat itu tadi mau ada perampokan karena dia muncul terus rame di sekeliling itu 2-3 rumah di depan pada keluar rame. Nggak jadi. Perampokan nggak jadi. Sebenarnya tujuannya itu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman kalau emang punya kejadian-kejadian yang di luar nalar, nikmatin aja. Enjoy aja. Habis itu baru mikir kenapa ya? Karena nggak mungkin banget mereka nunjukin tuh asal nunjukin aja gitu loh. Selalu pasti ada maksudnya. Ada maksudnya, entah karena lo yang batu banget nggak percaya sama keberadaan mereka, makanya saking lo tai lo nggak pernah percaya sama gue kan, nih gue tongolin. Dan dengan alasan seperti itu ataupun dengan alasan yang lebih berfaedah lagi tadi. Iya. Mereka kan ya itu, mereka juga pengen menunjukkan eksistensinya mereka. Tapi di satu sisi mereka juga terkadang punya nih etikat baiknya untuk ngasih kita petanda-petanda. Jadi sekali lagi dinikmatin aja. Jadi kesimpulannya, kalau dari foto yang pertama gue kasih ke Mars, itu Mars masih tanda tanya. Ya. Tanda tanya besar. Kemungkinan karena gue juga nggak tertarik untuk ke sana. Jadi karena itu foto menurut gue itu ilusi optik. Ya. Dan yang kedua yang dipost sama @jihanharhara itu karena video Mars beneran pasti ke sana.
Asal Production ke sana, flashback kejadian ke sana, dan Mars memastikan itu video real. Oke, jadi teman-teman, kalau lu punya foto atau video lagi, terutama video sih. Ya, video ya. Video yang kayak gitu, lu kirimin deh ke akun indie.co.traveler. Nanti kita akan reaction. Ya, gimana ya? Coba ya. Ya teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi. Kesimpulannya, tadi makhluk-makhluk itu masih ada kok yang punya niat baik. Ya. Jadi kita enjoy aja, nikmatin aja apa yang ada. Dan sekali lagi terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, ini tidak di skip. Ya Mas ya? Yap. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.